cici puan-puan yang kami muliakan, berikut ini kita dengarkan tausiah dan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Tafsiruddin MPDI kepada Ustaz Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Al-ayah. Amma ba'd. Bisa sholawat adik-adik? Bisa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema nuzulul Quran kita malam hari ini, cintai Al-Quran maka hidupmu penuh keberkahan. Jadi nuzulul Quran ini para jamaah, ajaran yang disyariatkan di dalam Islam, dan itu sudah kita budayakan, khususnya kaum muslimin kaum muslimat yang ada di Asia, khususnya Indonesia yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Maka setiap malam 17 Ramadan selalu memperingati nuzulul Quran. Dan pendapat ini dikuatkan oleh pendapatnya, riwayatnya Imam Zaid bin Arqam. Beliau mengatakan, ma'asyukka anna hadailatu sab'al asyara min Ramadan unzilal Quran. Jadi beliau Zaid bin Arqam ini mengatakan tidak ada keraguan, sesungguhnya malam 17 di bulan suci Ramadan disitulah Al-Quran diturun. Al-Quran
diturunkan. Lah sebenarnya para jamaah, Al-Quran itu turun ada prosesnya, ada tahap-tahapannya. Tahapan yang pertama, Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah di suatu tempat. Tempat tersebut namanya Lauhil Mahfuz. Makanya dalam surat Al-Buruj dua ayat yang terakhir, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Jadi Al-Quran yang didustakan oleh orang-orang yang tak beriman itu sudah tersimpan di namanya tempat. Tempat tersebut adalah Lauhil Mahfuz. Lalu setelah Al-Quran itu tersimpan di sana para jamaah, lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan tahapan yang kedua. Dari Lauhil Mahfuz turunlah ke langit bumi yang disebut Baitul Izzah. Mulai ayat yang pertama sampai ayat 6666 semuanya turun di tempat yang namanya Baitul Izzah atau langit lapis pertama. Kalau ibu keluar di sana menghadap ke atas, itu nampak langit. Di atas situlah Al-Quran turun yang kedua. Mulai juz 1 sampai juz 30. Mulai surat yang pertama sampai surat yang 114, semuanya turun di tempat yang namanya Baitul Izzah. Para jamaah yang dirahmati Allah, lalu proses yang ketiga ini para jamaah, Al-Quran turun tidak terus atau tidak secara menyeluruh, tetapi Al-Quran turun bertahap. Kalau di Baitul Izzah keseluruhan, sebagaimana hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzal al-Quran jumlatan wahidah ila sama'id dunya. Ini yang menjadi dasar. Kalau dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah jumlatan wahidah, satu kali proses penurun. Nah, ayat 1 sampai ayat terakhir, juz 1 sampai juz 30, surat yang pertama sampai surat yang ke-14. Lalu maka Allah yanzilu ala rasulihi ba'duhu fi ba'di. Nah, setelah itu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barulah diturunkan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Lah ini sebagian ayat mana yang turun pertama? Kita semuanya tahu. Surat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak-anak semuanya hafal. Itu ayat yang turun pertama. Nah, kita penting mengetahui sejarah nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar, mukjizat yang agung yang diterima oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu jamaah, adik-adikku semua mengatakan dirinya cinta kepada Al-Quran, maka tiga ini harus Bapak Ibu jamaah, harus adik-adik miliki.
Karena arkanul mahabbah salasa, rukunnya cinta itu ada di 3. Yang pertama apa? Orang yang cinta itu selalu menyebut-nyebut yang dicintai. Kalau adik-adikku cinta dengan Al-Quran, maka selalu membaca Al-Quran yang engkau cintai itu, bacalah. Karena Al-Quran yang engkau baca nanti di hari akhirat akan menolong orang yang membaca. Cinta yang kedua, orang itu kalau cinta selalu mengikuti yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, berarti kita harus nurut, manut, ikut Al-Quran. Sholat kita ikut Al-Quran, zakat kita ikut Al-Quran, ibadah kita ikut Al-Quran, puasa Ramadan kita ikut Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang cinta itu selalu berkorban demi yang cintai. Ada ibu, ada bapak cinta sama ibu, bapak harus mau berkorban demi ibu karena cinta. Sama dengan dulu ibu masih muda itu, bapaknya kan jatuh cintanya mati-matian. Malam-malam pun ditelepon suruh berikan nasi goreng, langsung berangkat. Demi apa? Demi yang dicintai. Karena orang yang cinta itu harus mau berkorban demi yang dicintai. Lah Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah malam hari ini karena cinta dengan Al-Quran mau berkorban, membeli kue, buat kue dibawa ke masjid. Ya Bu, bawa kue Bu. Bawa kue Bu. Untuk nuzulul Quran. Itu tanda ibu-ibu cinta Al-Quran. Terakhir, Nabi Muhammad sang penerima Al-Quran. Kenapa kita harus cinta kepada beliau? Karena beliau akan menolong kita. Harus kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara kita harus rajin-rajin bersolawat kepada Rasulullah. Kita harus rajin itu. Bisa sholawat tadi? Bisa? Nah, kalau bisa ayo sholawat kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sama-sama.